Selamat sore anak-anak. Mana semangatnya? Halo anak-anakku yang pintar, yang cantik, yang ganteng. Mana semangatnya? Ayo. Saya sudah semangat, Guru. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah mengindahkan link yang Ibu kirimkan tadi pagi. Buktinya anak-anak sudah masuk dalam ruangan meeting ini. Baik, anak-anak, selamat sore. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Luar biasa. Baik, Guru. Baik, Bu. Puji Tuhan, itu yang selalu Ibu harapkan ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kegiatan kita dimulai, sebagai insan yang beriman, ya patut kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan, apa yang kita belajar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya minta satu orang anak saya di kelas 4 ini untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta ketua kelasnya ya, anak Maria, Putu. Maria. Ya, coba anak Maria bisa pimpin doa. Ya Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran. Ya Putu, ini saya mau pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya, ajak dulu teman-temannya. Iya Ibu, ya Bu. Ini Putu ganggu tadi Ibu. Kita bersiap-siap. Ya Bu, ya. Mari teman-teman kita berdoa ya sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah Baik. Ibu. Terima kasih Maria. Bu. Anak-anak, sekarang di masa pandemi COVID-19 ya. Ibu tidak membosankan untuk menyampaikan kepada anak-anak semua supaya anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Anak-anak, 3M itu sepertinya yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Baik, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, ya, dan apalagi sekarang jatuhnya di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari 17 Agustus. Nah, oleh karena itu, Ibu minta kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi secara bersama-sama, dan Ibu akan memutarkan videonya. Anak-anak, izinkan saya untuk mengabsen kehadiran kita pada hari ini. Saya absen. Nona Maria. Semuanya hadir, Bu. Oh ya, sebentar. Semuanya hadir ya? Iya, Oke, Bu. terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu akan materi-materi yang sudah dipelajari pada sebelumnya. Di sini, supaya anak-anak bisa mengingatkan kembali, coba cermati baik-baik gambar yang Ibu tayangkan. Ini gambar materi yang kita sudah belajar pada hari kemarin. Belum Oke. lihat, Bu. Belum lihat, Bu, gambarnya. Bisa menjelaskan ulang materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin? Belum lihat gambarnya, Bu. Belum Kemarin lihat? saya tidak sekolah. Oh, kemarin tidak sekolah. Kenapa? Saya tidak dikasih tahu sama ketua kelas Maria, Bu Guru. Aduh, mana bisa ketua kelasnya Maria, harus kasih tahu dengan itu. Ya, kita harus saling menolong dengan teman. Ya, baik. Anak-anak, materi kita kemarin itu tentang lingkungan hidup, ya, yang mana kita ini harus rajin-rajin menanam pohon, menanam bunga, dan menyiram bunga itu. Baik, anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cinta lingkungan. Pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, mencari informasi secara daring. Siswa bisa menuliskan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya atau melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar.
Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Dan yang keempat, mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Baik, anak-anak, Ibu akan tampilkan gambar dan Ibu minta untuk perhatikan gambar ini secara baik-baik. Sudah lihat ya anak-anak? Belum, Bu. Lihat Betulkan. Sudah lihat? Belum, Bu. Ya, sebentar ya. Guru, Halo? udah kelihatan ke sebelah Bu Ya, Guru. sebentar bersabar dulu nak. Wajahnya Bu Guru. Sudah kelihatan ya anak-anak? Belum? Belum. Kenapa ya? Bu Guru sudah share screen itu Bu Guru. Ya. Sudah share screen. Dibuka dulu medianya Bu Guru. Baru cari tanda panah ke atas di sebelah tangan itu. Hebat sekali Bu Guru. Sudah, mohon maaf ya. Tidak apa-apa Bu Guru. Bu Guru lihat filenya Bu Guru ya. Itu udah dilihat itu. Jangan di Ya. Nah, betul Ibu Guru. Sudah bisa lihat? Bisa. Oke. Baik. Nah, di sini Ibu akan sajikan gambar dan Ibu minta untuk anak-anak perhatikan gambar ini ya. Iya, gambar yang pertama ini siapa yang bisa jelaskan gambar yang pertama? Kira-kira mereka ini sedang apa? Menutup hidung, Ibu. Nutup hidung. Oke, Hidung karena pintar. banyak sampah, Ibu. Iya. Menutup hidung karena lihat Maria jongkok itu. Iya, mereka menutup hidung. Nah, lalu gambar yang kedua ini Mereka ada bersihkan, Bersih. membersihkan Bersih. Ibu. Halaman rumah. Itu, Ibu. Bersih. kira-kira mengapa mereka menutup hidung ini? Karena banyak bau, sampah. bau Ibu. Oke, terima Bau, kasih Ibu. anak-anakku. Bau sampah. Iya. Pakai masker. Iya, baik. Anak-anak, setelah kita melihat gambar tadi, bahwa gambar yang pertama itu menunjukkan lingkungan yang sangat kotor karena sampah yang berserakan, akibatnya lingkungan menjadi bau. Lalu gambar yang kedua itu tadi merupakan contoh tindakan dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga lingkungannya menjadi bersih. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar 2 poin. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan di pasar. Yang kedua, membuat karya montase. Nah, sikap yang akan kita kembangkan adalah disiplin dan tanggung jawab. Anak-anak, mari kita mengamati gambar ini. Anak-anak bisa lihat? Bisa Bu Guru. Oke, saya minta 1 orang dulu untuk Saya Bu Guru. menjawab saya. Ya. Saya Bu Guru. Baik, Putu, terima kasih. Itu apa yang Putu lihat dari gambar tersebut? Iya, saya melihat banyak sampah Bu Guru. Oke, terima kasih. Kita tepuk salut dulu buat Putu ya. Tahu tepuk salut? Tidak tepuk tahu. salut? Tahu. Tidak tahu Ibu. Oke, Ibu akan salut. contoh dulu. Tepuk salut nanti begini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa Bu, bisa Bu. Oke, kita tepuk salut buat teman kita Putu dulu. Iya, tepuk salut, mulai. Tepuk salut. Salut. Salut, 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 Salut. salut. Terima kasih. Ya, 1 orang lagi yang bisa menjawab nomor 2. Ya, menurut Bu Guru. anak-anak, apa kewajiban kita sebagai Saya Bu Guru. masyarakat agar lingkungan kita tidak seperti pada gambar di samping? Siapa yang bisa Saya jawab? Bu Guru. Oke, silakan nak. Kalau ketemu begitu saya menutup hidung saya Bu Guru. Menutup hidung. Oke, siapa lagi? Ada yang lain? Ketua kelas menutup hidung juga. Aduh, kenapa menutup hidung? Tidak boleh seperti itu. Bau, Ibu. Bagaimana Bau, tindakan jadi kita? tutup mulut, tutup hidung Ibu. Oke, terima kasih. Tindakannya Ya. itu sampah terlalu banyak, kita tidak bisa kasih bersih. Bersih. Iya. Iya. Saya tidak mau lewat situ, Ibu. Saya tidak mau lewat situ. Saya juga tutup mata. Saya juga tutup mata dengan itu. Iya.
Nah, jawaban dari anak-anak itu tadi sepertinya ya belum bisa kita terapkan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, sesungguhnya ya kalau kita melihat seperti yang pada gambar ini tadi, ya hendaknya kita akan membersihkannya agar tidak terjadi bau. Iya, baik anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan teks bacaan tentang pergi ke pasar. Saya minta ketua kelas untuk membacakan teksnya dulu. Ayo, ketua kelas. Teman Maria. Maria baca, Maria. Lalu Dia anak membaca lancar. Maria, Oh ya, kan ketua kelasnya. ketua kelas Iya, anak Maria. Maria, silakan. Silakan Mary. Maria kan sudah Iya, masuk Ibu. 4. Makasih. Nama saya Maria jadi Mary. Silakan Maria. Ibu, Ayo. Ibu kasih besar sedikit Ibu ya, saya tidak bisa lihat nih. Tidak bisa Sedikit lihat. lagi. Oke. Kalau Masih Maria dekat. Matanya Ibu Maria sudah rusak. Ibu Maria pun mata sakit, Ibu. Biar saya bebas. Kalau sakit itu. Ayo silakan Ibu yang Nak. tidak bisa lihat tuh. Oh iya, iya, bisa Bu, sudah. Sudah? Ayo silakan Ya, Nak. saya mulai ya Ibu. Ya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Maria. Iya Ibu. Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan tentang pergi ke pasar tadi, Ibu akan membagikan LKPD melalui WA. Nah, harapannya anak-anak bisa kerjakan LKPD itu selama waktu 5 menit. Ya, dan setelah selesai kerjanya LKPD nanti bisa difoto saja lalu kirim ke WA pribadinya Ibu. Bisa ya, Nak? Bisa. bisa tuh, Guru. Bisa Ibu. Ya Ibu, dengar Bu, dengar. Tolong.
Oke. Bagaimana, sudah dikerjakan? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke, pintar anak putu. Silakan difoto nanti ya. Lalu dikirim ke Ibu Ya, baik, Bu. melalui WA. Ya, LKPD-nya. Dan Ibu akan menampilkan jawaban dari LKPD itu. Yang pertama, siapa yang bisa baca nomor 1 ini? Halo? Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Oke, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Iklan yang Ya. mempromosikan tentang Jadi, media elektronik jawabannya seperti lingkungannya sangat kotor dan berbau. Ya, lalu yang kedua, yang bisa baca nomor 2? Mengapa pasar sangat bau? Ya, mengapa pasar sangat bau? Ya, karena apa tadi di sini? Iya, Ibu. Karena banyak sampah yang Sampah, tidak Ibu. dibuang sehingga Dengar membusuk dan membau. Oke, terima kasih anak pintar. Ya, nomor 3, siapa yang bisa baca? Ketika sampah di Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya. Akibatnya apa tadi? Lingkungan lingkungan Pasar menjadi kotor, kurang kotor, kurang sehat, tidak dan sedap. tidak sedap. kurang sedap. Oke. Yang keempat, siapa yang Ketika bisa baca? pasar Ya, oke. Maksi, silakan. ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Ya, akibatnya? Akibatnya bisa mengganggu kesehatan Oke. karena baunya tidak sedap. Oke. Yang berikut, nomor 5, siapa yang bisa? Nomor 5. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Iya. Lanjut, Nak. Yang mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih, Ibu. Oke, pintar. Kedua, rongkongan. Yang keenam, 3, lambung. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Jawabannya hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. oke. Lanjut. Nomor 7, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Jawabannya ya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Oke. Ya, nomor 8. Saya minta satu orang lagi untuk bisa menjawab soal dengan jawabannya. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Membuang sampah. Lanjut, Maksi. Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pengelola pasar atau pihak pasar. Ya, terima kasih, Maksi. Lanjut dengan nomor 9, Maksi bisa? Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Jawabannya, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah
memberikannya. Membersihkannya. Oh, membersihkannya. Iya, terima kasih Maksi. Jadi ini adalah jawaban dari LKPD tadi. Ya, dan untuk jawaban dari anak-anak semua nanti diperiksa dan nilainya akan Ibu berikan. Iya, Ibu. Iya. Baik anak-anak, bagaimanakah cara kita menjaga lingkungan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat teman kita yang bisa menjawab. Keren. Iya. Baik, cara kita menjaga lingkungan itu tadi, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang berikut menanam pohon di sekitar rumah dan membersihkan halaman rumah setiap hari. Membersihkan bak mandi seminggu 2 kali dan membersihkan selokan dari sampah. Ya. Baik anak-anak, kita sebagai warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tindakan membuang sampah, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengolah sampah menjadi pupuk organik dan mendaur ulang sampah. Lalu kita sebagai warga masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang nyaman. Adapun dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan adalah kita akan mudah terserang penyakit dan lingkungan menjadi kotor dan berbau. Ya, baik anak-anak. Berikut Ibu akan tayangkan gambar membuat karya montase. Jadi Ibu minta perhatikan gambarnya ya. Ini adalah gambar hasil karya montase. Ya, baik anak-anak, setelah kita mengamati gambar karya montase tadi, Ibu mau tanya dulu, apa itu montase? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu montase? Sofia yang angkat tangan itu, Ibu. Sofia, silakan nak. Saya tidak tahu Ibu, ini saya angkat tangan dari tadi yang sudah dijawab oleh Ibu. Apa? Ayo, ada teman lain yang bisa menjawab? Apa itu montase? Utuh Ibu. Tidak tahu Bu, saya tidak suka seni Bu. Tidak tahu. Oke, kalau anak-anak tidak bisa menjawab, ya Ibu bantu. Bahwa montase itu adalah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar itu diambil dari majalah atau koran bekas. Ya. Lalu yang berikut, apakah langkah-langkah membuat montase? Ibu guru minta satu orang dulu untuk bisa membaca langkah-langkah membuat montase ini. Coba kasih besar, Ibu, tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat? Saya, Ibu. Oke, silakan nak. Persiapkanlah alat dan bahan seperti majalah, tabloid, koran, atau sumber bahan lain, gunting, lem kertas, pensil warna, kertas gambar. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, siapa lagi yang bisa membaca ini? Langkah yang kedua.
kita tadi suka masuk pada bagian terakhir. Putu, Ibu ada Rina Bare. halo, Putu. Iya Bu. Iya Bu. Ya, silakan baca langkah yang kedua. Sudah bergabung tapi hilang lagi. Keluar lagi. Saya tidak bisa lihat itu Bu. Ya Bu. Ya. Sudah dipotong. Kemudian dipasang. Saya bisa kita jambu. Tidak bisa. Nanti Iya. kembali. Ya. Apa cita-cita? Nanti Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Ya, silakan nak. Nah, Langkah disusun. yang kedua. Nah, Setelah dipotong itu disusun Bu. Ya, tentukan tema. Lalu di sini ada banyak tema. Misalkan kita nanti memilih tema cita-citaku. biar dia masuk pada bagian terakhir. Disusun berdasarkan topiknya. Ya, pintar Putu. Ibu Adel tadi itu dia sudah masuk nih. Ibu Adel Maria. Ibu mau menjelaskan tentang Ya. langkah-langkah? Iya, sama si cari Oh, iya. ini. PBA. Kalau saya untuk orang bisa telepon saya tidak bisa, kecuali kalau telepon pakai BA. Karena saya pakai aplikasi Zoom. Jadi kalau orang telepon dia tidak bisa ada. Jalinan tidak Iya, bisa. baik. Jan Marananak, Ibu akan membaca ulang langkah-langkah membuat montase tadi. Yang pertama, siapkanlah alat dan bahan seperti majalah, tabloid, koran, atau sumber bahan lain. Gunting, lem kertas, pensil warna, kertas gambar. Lalu yang kedua, menentukan tema. Ya, kita bisa memilih temanya nanti ya secara bebas. Misalnya kita ambil tema cita-cita. Lalu yang ketiga, potonglah gambar sesuai ukuran. Yang keempat, rekatkan gambar pada kertas gambar. Dan yang kelima, beri warna. Ya punya tadi Bu, tinggal lagi sedikit saja bagian terakhirnya saja. Ya, baik anak-anak, agar anak-anak nanti mudah untuk membuat montasenya, Ibu ada sediakan video. Oke, baik Bu, ini kan masih Mau tidak untuk nonton videonya anak-anak? Mau Bu Guru. Mau Ibu. Ya. Membagikan video ini supaya anak-anak nanti mudah dalam membuat karya montase. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya nanti supaya anak-anak membuat karya montase.
Kalau belum mengerti nanti bisa dibukakan kembali videonya dan Ibu akan kirim linknya nanti anak-anak. Oke, baik, terima kasih kepada Ya, Ibu. baik. Kegiatan seperti membuat montase ini juga tadi anak-anak salah satu kegiatan mencinta lingkungan. Ya, mencinta lingkungan juga salah satunya adalah membuat montase. Karena membuat montase ini bisa kita mendaur ulang tadi sampah. Ya. Lalu yang berikut, baik, terima kasih Ibu. Lalu yang berikut, saya percayakan kepada temannya Ibu Lupenta. Ya, Ibu akan membagikan LKPD dan tugas anak-anak nanti di rumah membuat karya montase. Lalu setelah membuat karya montase nanti itu difoto dan dikirim via WA. Ya, cara membuat montasenya nanti anak-anak bisa memilih temanya dulu, memilih tema sesuai dengan keinginan anak-anak. Ya, setelah itu nanti buat sesuai dengan yang di video tadi, langkah-langkahnya ada di situ. Bisa nanti anak-anak hasil karya montasenya itu dipanjangkan di dinding kamar anak-anak, lalu difoto dan dikirim. Ya, baik anak-anak, jangan lupa nanti pada karya montasenya itu ditulis nama lengkap ya. Saya berikan waktu seluas-luasnya. Ya, baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu akan menanyakan kembali akan pelajaran kita hari ini. Anak-anak siapa yang masih ingat tadi? Kita belajar tentang apa tadi di tema ini? Maksi, silakan menjawab Maksi. Ya, tentang dengan melaksanakan hak dan kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan pasar. Kemudian tentang cara membuat montase dengan teknik-tekniknya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, baik. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, lalu cara membuat montase. Baik anak-anak, sampai di sini mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, silahkan bertanya dan materi yang belum dimengerti. Halo anak-anak, sampai di sini mengerti? Sudah Bu Guru. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, sebelum kita pulang, jadi Ibu menyampaikan pesan yang Pulang pertama kemana? ya. Pulang kemana? Kita belajar Pulang dari ke rumah. rumah kita masing-masing. Ya. Sebelum pelajaran kita diakhiri, ya, Ibu akan menyampaikan pesan. Yang pertama, kerjakan semua tugas yang telah Ibu berikan tadi melalui LKPD. Lalu jaga kesehatannya anak-anak dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu rajin belajar di rumah. Ya, walaupun kita sekolahnya di rumah, kita rajin belajar. Kalau ada materi yang belum dimengerti, ya bisa tanyakan kepada Pak dan Ibu. kakak, ibu, ataupun bapak di rumah. Oke, baik. Jadi sebelum kita pulang, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Maria. Iya Ibu. Ya, silakan pimpin doa. Iya Ibu. Teman-teman, mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik.